suratnya ke guru. Oke, lihat dulu absennya ya. Anastasia, Hakim, Fitra, Afif. Hadir, Bu. Oke. Sebelum dimulai pembelajaran, untuk memotivasi, untuk membuat kita bersemangat, kita speaking dulu nih. Oke. Bagus, kawan kalau kita berdiri. Dimulai dari yang pertama, tepuk semangat. Oke. Yang kedua, Ibu akan mencoba memberikan games. Memberikan games yang seperti contohnya ketika Ibu mengatakan tepuk 1, ha, tepuk 2, hi, tepuk 3, hu. Jadi pada saat nanti Ibu sebutkan tepuk 1, 2, 3, ha, hi, hu. Jadi nanti yang salah, ya ini kan harus fokus. Yang salah itu nanti Ibu akan panggil ke depan, menemani Ibu mengarahkan teman-temannya. Jadi harus fokus. Salah? Bisa dicoba? Bisa. Dicoba. Ingat dong, 1, 2, 3. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 1, 2, 3. Oke, thank you. Silakan duduk. Sudah lebih bersemangat? Nah, kita mulai dengan menanya refleksi. Coba Ibu tanyakan, Ibu langsung tunjuk saya sendiri nah. Coba Hakim, minggu lalu kita belajar tentang apa nah? Materi tentang Memahami nafsu sahabat dan memahami nafsu amarah, Bu. ya, pelajaran minggu lalu Ibu Ibu mengingatkan kembali kita belajar tentang nafsu syahwat dan nafsu amarah. Nafsu syahwat itu jangan kita artikan hanya negatifnya saja. Nafsu syahwat itu bisa berarti motivasi untuk hal-hal yang baik. Kalau kita artikan ke negatif berarti motivasi untuk berbuat buruk. Pembelajaran kali ini Ibu minta kalian itu lebih fokus, lebih bersemangat, dan jika nanti ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, silakan angkat tangannya atau dalam Ibu menjelaskan nanti menjelaskan materi, ada yang kalian kurang pahami, silakan ditanyakan. Oke? Karena tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini, tujuan pembelajarannya itu peserta didik mampu memahami sifat-sifat tercela. Peserta didik mampu mengetahui tata cara menghindari sifat-sifat tercela. Itu pelajaran yang akan Ibu sampaikan ini bukan hanya dipelajari begitu saja, tetapi memerlukan aplikasi atau penerapan. Ibu sering sampaikan itu adab dulu baru ilmu. Adab dulu baru ilmu. Adab itu mengajarkan kita tata cara berbuat baik, tata cara menyampaikan memperlihatkan perilaku sopan santun. Itu. Oke. Kita akan masuk ke materi. Coba buka buku paketnya. Buku paketnya kita akan masuk ke materi tentang sifat-sifat tercela. Mengenal dan menghindari sifat tercela dalam kehidupan sehari-hari. Bisa lihat di depan ini, nah? Bisa lihat? Ya. Itu kemudian selanjutnya pengertian sifat tercela
itu moral? Siapa yang bisa? Moral itu perilaku atau perbuatan. Kemudian contoh sifat tercela yang pertama itu licik. Orang yang licik itu biasanya dia tidak jujur dan manipulatif. Manipulatif itu membuat sesuatu yang diada-adakan, membuat sesuatu yang tidak seperti kenyataannya. Bisa dipahami itu? Bisa. Manipulatif, sesuatu yang orang tidak berbuat seperti itu, tapi dia men-setting. Itu orang licik seperti itu, memiliki sifat licik. Kemudian tamak. Siapa yang tahu apa itu tamak? Rakus. Coba. Tamak itu adalah rakus. Ya, apa itu tamaknya? Cinta dunia. Rakus, cinta dunia. Tamak itu adalah orang yang tidak pernah, tidak pintar bersyukur, selalu merasa kurang dan selalu berkeluh kesah. Itu orang yang tamak, selalu mengejar kehidupan dunia, tetapi lupa akan bekal untuk akhirat. Antara wafid dunia di akhirat ini, wal akhirat di dunia. Jadi itu ceritanya. Hidup di dunia ini bukan, anggaplah kita ini hidup di dunia ini seperti mencari bekal untuk akhirat kita kelak. Tetapi mencari bekal itu bukan berarti kita hanya melakukan hablum minallah terus, tetapi harus balance, harus imbang antara hablum minallah dan nas. Karena kita juga butuh makan, kita butuh pakaian untuk melanjutkan kehidupan. Kemudian yang ketiga, zalim. Zalim, siapa yang tahu itu orang yang zalim? Zalim. Orang yang zalim itu adalah orang yang melakukan perbuatan aniaya yang merugikan dirinya sendiri. Melakukan perbuatan aniaya yang merugikan dirinya sendiri. Oke. Beri aplaus temannya. Kemudian yang keempat, diskriminatif. Membeda-bedakan. Orang yang suka membeda-bedakan. Membeda-bedakan entah itu dari segi suku, ras, bahasa, mengkelompok-kelompokkan diri mereka, sehingga membuat jarak antara satu kelompok dengan kelompok lain. Lanjut. Ciri-ciri sifat licik. Ciri-cirinya itu selalu menghalalkan segala cara. Kemudian yang kedua, suka menjatuhkan lawan. Yang ketiga, mementingkan diri sendiri. Yang keempat, tidak jujur. Orang yang licik itu banyak sekali bohong-bohongnya. Yang kelima, kurang empati. Kurang empati itu dia itu tidak sensitif terhadap orang lain. Contohnya begini, ada tempatnya kekurangan makanan seumpama. Dia tidak punya rasa kasihan. Dia punya makanan yang berlebih, tapi tidak ingin membagikan. Bisa paham itu? Oke. Kemudian yang keempat, memanfaatkan kelemahan orang lain. Itu salah satunya. Suka memanfaatkan kelemahan orang lain. Sudah tahu temannya punya kelemahan, di situ dia ambil cara bagaimana temannya itu bisa terpuruk, bagaimana temannya itu bisa hancur. Itu orang yang licik, tidak mau menerima keberhasilan orang lain. Sementara yang sifat yang baik itu adalah kita sama-sama berhasil dan sukses bersama-sama. Orang yang tidak ingin melihat temannya atau orang lain baik itu adalah orang yang memiliki penyakit hati. Gitu. Yang kedua, ciri-ciri sifat tamak. Ciri-ciri sifat tamak itu pertama,
Betul tadi yang dia bilang Afil, mencintai kehidupan dunia. Yang kedua, selalu merasa kurang. Ada biasanya orang suka sekali mengeluh, suka sekali berkeluh kesah. Biasa langsung kita atau ada di sini. Ada biasa bilang, saya itu kesian begini, saya kesian, saya tidak terima ini, kenapa saya bisa kerek, kenapa saya bisa miskin. Berkeluh kesah terus, tanpa berusaha melakukan langkah-langkah, melakukan giat-giat tanpa berusaha bekerja untuk meraih kesuksesan. Contohnya sekarang seperti kalian, sekarang kan kalian itu dalam proses pembelajaran. Jangan selalu berkeluh kesah, ini susahnya pelajaran akidah, susahnya pelajaran matematika. Tidak ada kata-kata susah. Menjaga. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia mendapat. Harus bersungguh-sungguh. Biar kita setiap mandi berdoa, tapi kalau kita tidak berusaha, Allah melihat hambanya. Oh, ini dia main-main, ini dia tidak sungguh-sungguh. Jangan selalu berkeluh kesah. Orang yang suka berkeluh kesah itu nanti akan ditambahkan kesusahannya. Hilangkan sifat-sifat seperti itu, selalu berkeluh kesah. Orang juga itu kalau selalu berkeluh kesah dan selalu curhat ke orang lain, selalu bercerita ke orang lain, pasti kita bilang, bosan kita itu dengan saya begini susah bu. Bagaimana caranya susah? Kalian perlu mulai. Harus dimulai sesuatu itu, kemudian kita bersungguh-sungguh. Sudah bisa paham kita? Kemudian mendambakan kemewahan dunia, tadi sudah. Tidak pandai bersyukur. Fabi ayyi ala? Itu menunjukkan seberapa banyaknya nikmat Allah yang tidak bisa kita hitung dengan jari-jari kita. Itu yang pandai kita syukuri. Itu yang harus kita selalu ingat. Yang ada dalam diri kita ini semua harus disyukuri. Nikmat kesehatan, nikmat melihat. Ada orang sehat tapi tidak melihat. Ada orang ada orang kaya tapi sakit-sakitan. Itu harus kita syukuri semua apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dengan jalan selalu mensyukuri apa yang kita dapatkan dan kita terima. Ini lagi satu, yang terakhir. Berat mengeluarkan harta. Kikir, bakil, pelit. Ya, kalau bahasanya kita di sini apa? Zeke. Itu orang yang seperti itu menumpuk-numpukkan harta tanpa membagikan ke orang lain yang merupakan haknya. Itu namanya berperilaku zalim. Karena kenapa? Di dalam harta orang kaya itu ada harta orang lain. Yang ada yang pernah diajarkan tentang orang-orang yang berhak mendapatkan zakat, zakat mal maupun zakat fitrah. Oke. Selanjutnya, cara menghindari sifat tercela. 1. Meningkatkan kesadaran diri. Cara menghindari sifat tercela. 1. Meningkatkan kesadaran diri. Maksudnya kenapa? Meningkatkan kesadaran diri itu kita harus lebih mencermati, lebih menyadari bahwa sifat-sifat itu harus kita jauhi. Ya, sifat-sifat itu harus kita tinggalkan karena sifat itu tidak baik. Harus sadar diri. Sehingga sifat tercela itu bisa hilang dari dalam diri kita. Yang kedua, menambahkan nilai-nilai positif. Empati terhadap orang lain. Kita empati sudah dibahas nih. Empati itu sensitif terhadap orang lain. Kemudian membangun hubungan yang sehat. Yang dimaksud dengan hubungan yang sehat itu dimulai dari hati. Kalau hati kita selalu baik, pikiran kita selalu positive thinking, otomatis perbuatan kita itu juga apa yang keluar dari mulut kita itu juga baik. Membangun hubungan yang sehat, tidak
tidak mempengaruhi orang ke hal-hal yang buruk dan tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang buruk. Ini membangun hubungan yang sehat dimulai dari diri kita. Jangan kita suka menghina-hina orang. Jangan kita suka mengatakan bahwa dia ini tidak baik. Oh, orang ini begini. Harus dulu kita introspeksi diri kita itu yang diperbaiki. Kalau kita baik untuk diri kita, insya Allah kita baik juga untuk orang lain. Sehingga sifat-sifat itu, sifat-sifat licik, tamak tidak ada dalam diri kita, karena itu jelas-jelas adalah sifat yang tidak. Yang kelima, berlatih mengendalikan emosi. Ada orang itu cepat sekali terpancing emosinya, karena tidak ada emotional confidence-nya, tidak ada pendidikan emosinya. Dikatakan emotional confidence itu bagaimana kita mampu mengontrol diri kita ke hal-hal tidak cepat terpancing oleh amarah. Seperti yang pembahasan minggu lalu itu, yang pembahasan itu tentang amarah, gadap. Orang yang suka marah itu pertama emosinya tidak stabil, kedua menguras tenaga, yang ketiga buang-buang waktu. Beda pemarah, beda tegas. Orang yang pemarah itu selalu menganggap sesuatu itu buruk sehingga cepat terpancing dan sulit mencari masalah. Makanya itu ada dikatakan basic problem solving. Itu bagaimana kita mengolah masalah itu sehingga kejadian-kejadian tersebut tidak menjadi masalah, tidak jadi apa-apa, baik-baik aja. Biasanya dalam bahasa kita bilang baik aja. Sehingga emosi itu mampu kita kontrol, kita juga jadi pribadi yang lebih baik, emosi kita terjaga, kewarasan kita terjaga, sehingga kita mampu kita mampu mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak kasar, melontarkan ucapan-ucapan yang tidak menyakiti hati orang. Seperti itu. Mengontrol emosi sangat penting. Emosi itu jika tidak dikontrol akan merusak diri kita sendiri, merusak orang lain, dan merusak lingkungan sekitar. Oke. Sebelum kita masuk ke ibu bagikan nanti LKPD, ibu bagi kelompok kalian, ada yang bertanya ke ibu tentang yang disampaikan tadi? Silahkan kalian tanyakan, karena sifat-sifat ini berlaku dalam keseharian kita, ada dalam keseharian kita, mungkin bisa saja ada dalam diri kita tanpa kita sadari. Silahkan bertanya, nggak usah ditunjuk-tunjuk, nggak usah ditunjuk, silahkan bertanya apa yang ingin kalian tanyakan, atau apa yang tidak jelas dari ibu sampaikan tadi. Silahkan ditanyakan. Oke, bukan kesempatan ya. Oke, jadi baik, sudah. Tadi ada beberapa yang kurang jelas yang saya dengar, ya. Terutama di pengajaran tamat Bu. Kalau bisa saya minta pengajaran tamat dulu dan tentang tamat. Tamat tadi, terima kasih. Tamat tadi saya coba jawab. Tamat tadi kita sampaikan, ada teman di antara teman kalian yang mengatakan tadi tamat itu hapus, mengambil hak orang lain, menguasai milik orang lain. Tamat itu selalu merasa tidak cukup. Itu orang yang tamat. Selalu merasa kurang, sehingga dia lupa bahwa hidup ini hanya tempat persinggahan, hidup ini hanya sementara. Beda tamat, beda motivasi, beda orang yang tamat, beda orang yang bersungguh-sungguh, beda. Kalau orang yang bersungguh-sungguh itu tahu batasannya. Tamat itu tidak, dikatakan tadi tamat itu orang yang melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Oke. Ada lagi yang bertanya? Ya, oke, Hakim silakan. Saya ingin bertanya tentang cara menghindari sifat licik, Bu. Cara menghindari sifat licik, coba berdiri. Cara menghindari Sifat licik, Bu. sifat licik.
Oke, terima kasih. Di antara kalian sebelum menjawab, siapa tahu ada yang bisa kasih jawabannya? Cara menghindari sifat licik. Bagaimana caranya? Sudah dijelaskan tadi. Cara menghindari sifat licik. Bagaimana itu caranya? Oke, Anwar, silakan berdiri Anwar. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Oke, thank you. Itu cara menghindarinya, salah satunya. Oke, untuk temannya tadi Anwar, Hakim, dan Ihsan, kasih aplaus. Oke, jadi sebelum Ibu bagikan LKPD, menjelaskan dulu. Ibu akan bagi kalian sesuai dengan tempatnya masing-masing, biar tidak riuh lagi. Sesuai tempatnya masing-masing, Ibu bagikan LKPD. Kemudian kalian berunding, kalian berkelompok, bertukar pikiran, mencari bagaimana tugas ini bisa terselesaikan dengan cara kolaborasi, bekerja sama. Tidak ada dibilang pintar, tidak ada dibilang sok pintar, tidak ada dibilang malas, tidak ada dibilang bodoh. Berkolaborasi, bekerja sama supaya tugas ini terselesaikan secara baik. Bisa tak? Bisa. Biar kalian itu tahu bagaimana caranya kita memahami satu teman dengan teman yang lain. Berkolaboratif, bekerja sama. Ibu bagikan ya. Ibu tentukan dulu untuk kelompoknya Fitrah DKK, Najma DKK, mereka di kelompok 1. Kemudian kelompok 2 Kuliah DKK, Fatimah DKK, pokoknya berempat di situ Humaira dan Afifah, itu kelompok 2. Bisa? 1, 2. Kemudian Afif DKK dan Hakim DKK itu dia kelompok 3. Dan yang terakhir Anwar, Faisrul dan teman-teman ini kelompok 4. Jadi Ibu bagi menjadi 4 kelompok, Ibu bagikan. Silahkan kalian berunding. Bisa pakai HP, silahkan aja HP-nya. Bisa pakai HP. Bisa pakai HP. Ibu bagikan LKPD-nya ya. Ibu bagikan LKPD-nya. Yang tidak ditanyakan, yang tidak jelas nanti ditanyakan kembali nak. Ini kelompok pertama nanti dijelaskan. Kemudian kelompok 4 nanti dijelaskan. Kemudian ini caranya ini nah, caranya ada di LKPD ini ada materi yang kalian pelajari secara bersama-sama. Atau nanti juga Ibu akan bagikan di grup. Silakan kalian buka grup, Ibu bagikan materinya. Kemudian yang selembar kosong tadi ini ini contohnya untuk itu. Bisa kalian lihat di HP. Kalau apa yang menjadi kesimpulan kelompok ini bisa kalian lihat di HP. Bisa? Bisa? Jadi semangat saya, semangat. Silakan kalian kerja, jangan ada yang hanya mengharap. Bekerja sama kalian untuk lihat materi ini yang ada di HP, bisa lihat di HP-nya yang materi ini. Kemudian nanti lihat instruksinya bagian bawah. Ada di situ tertulis tugas di lembar kedua. Bisa lihat.
contohnya lagi deh seperti ini. Itu yang ini selain ini bisa kalian pakai HP selain dari jawabannya. Ini contohnya bisa contoh untuk mengisi itu. Ini yang punya HP bisa di sana, silakan isi dan tulis nama kelompoknya. Tulis nama kelompoknya ya. Itu yang di sana ini sudah. Kasih kesimpulannya nanti. Bisa kalian jawaban dari selain ini kan ini ada materi. Silakan kalian baca. Kemudian kesimpulannya nanti dipresentasikan. Nanti hasil dari presentasi kelompok ini ada. Sudah paham? Silakan Google, silakan cari. Silakan cari berusaha untuk memiliki jawaban yang berbeda. Cuma itu diambilkan ini sebagai sampel. Sudah paham kan? Lihat sudah paham dan kawan-kawan? Iya, bisa 2, bisa 3. Bisa 2, bisa 3. Makanya itu aplikasinya dengan HP. Sudah? Silakan ditulis. Kalau ada yang mau bertanya, suaranya diperbesar. Supaya bisa benar. Kalau usah bisik-bisik, pokoknya kerjakan. Silakan kalian kerjakan dengan kebersamaan. Silakan kalian kerjakan dengan kebersamaan. Ya, tidak boleh. Tidak boleh kan kalian menulis bagaimana cara kalian supaya pembelajaran pengisian tugas ini secara bersama-sama. Tidak boleh ada yang egois, tidak boleh ada yang mengharapkan teman yang lain. Pokoknya bekerja sama. Selamat. Kita nanti ya. Kan di sini kalian menemukan salah satu. Kita kalian menemukan salah satu yang makanya bisa bilang silakan HP-nya mau masuk. Ada yang punya jawaban, ada yang nanti kalau ada temannya bertanya kelompok lain bertanya kita semuanya bisa menjawab. Kita harus bekerja sama ya. Lebih serius sih, lebih apa namanya empati, memiliki empati. Jawaban kalau ada misalnya kan nanti bertanya itu apa yang bisa kalian apa yang kalian merasa kurang.
berkomunikasi. Jangan membisu, silakan dengan suara yang kalian dengar. Kan bilang selama proses pembelajaran silakan berdiskusi. Jika pelajaran itu tidak yang kurang jelas silakan menanyakan diri ya.
Dipresentasikan saja. Ya, betul sekali. Ya, jadi nanti terus ya. Selesai. Ya, oke. Silakan kalian lanjutkan nanti ibu akan dibahas sambil program. Kan nanti ceritanya cuma satu teman kalian akan mempresentasikan di depan, tapi teman yang lain di bawah membantu menjawab kelompok lain. Kan seumpama nanti Afil maju seumpama Afil atau Hakim yang baca atau yang lain yang baca hasil diskusi kelompok. Kemudian nanti ibu akan lempar ke 3 kelompok lain, bertanya ke kalian masing-masing satu pertanyaan saja, entah itu kelompok B yang bertanya atau kelompok satu saja, jadi satu penanya. Bisa dipahami itu kan? Bisa. Satu penanya. Oke, jadi nanti dijelaskan kemana hasil kesimpulan itu nanti bikin akan kalian presentasikan. Kemudian satu orang yang mempresentasikan, teman kelompok yang lain itu membantu menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Bisa dipahami toh? Oke, ada yang sudah selesai? Kelompok B tadi sudah selesai. Coba dikasih waktu lagi sekitar 5 menit. Dan nanti kan masih ada yang mau presentasi. Nanti juga masih ada sesi pertanyaan. Jadi kita efisiensikan waktunya. Kita pergunakan waktu secara baik, secara cermat. Ya oke, isi bila. Kalau semua belum dari sini biar yang itu kalian baca dulu, nanti kita berkati. Lalu seperti itu. Tulis nama kelompoknya. Nama kelompoknya. Silakan sudah diisi nama kelompoknya semua. Kelompok 3 sudah fix. Sudah selesai. Ya. Nanti kalau presentasi baru nama kelompok. Kenapa? Kenapa? Iya, kami dari kelompok 2 ya, dengan anggota. Dibacakan nama kelompoknya, kemudian dibacakan itu. Bacakan hasil diskusinya. Kami dengan ini tadi membacakan nama kelompoknya. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 5 orang, 1 hakim, Afil, Reng, semua kalian. Kenapa nak? Iya. Ini kalau kelompok 4 tangan. Dari sebelah kan? Masya Allah. Oke. Di sini jadi kerja kelompok ini mau dilihat. Oh ini teman bisa diajak kerjasama. Oh ini teman egois. Oh ini teman itu malas. Itu di sini dilihat. Belajar secara kolaboratif.
sudah selesai, maju dulu satu orang persentase. Dimulai dari kelompok 2. Semangat, semangat. Dari kelompok 2. Kasih aplaus ke kelompok 2. Fatima, sini nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang. Tidak lupa ingin mempresentasikan kesimpulan hasil diskusi kelompok 2. Kesimpulan diskusi seperti ini adalah sifat dan celah yang sangat berbahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Mengkritik serta mengisu curang dan mencari jalan pintas tanpa memikirkan kemahalan kita. Ciri-ciri orang itu: 1. Tidak senang dan bermain bahagia. 2. Saling membayarnya menjadi orang lain. 3. Pandai memanipulasi dan berbohong. 4. Mendekati orang yang sadar dan sebagainya. Bahaya sifat ini bagi orang lain: merusak kepercayaan, hubungan sosial dan menambah kesuksesan. Bagi diri sendiri, artinya bisa dijauhi orang, tidak berkah dan bisa meraih orang. Diskusi tentang pentingnya menjauhi kritik dan memilih kejujuran, keadilan serta sikap positif dalam kehidupan. Oke, itu hasil diskusi kelompok 2. Yang disampaikan tadi itu tentang sifat tercela, kritik dan sifat licik. Oke, dari kesimpulannya tadi, kelompok 1, 3, dan 4 silakan bertanya. Satu saja untuk kelompok ini karena masih banyak, masih ada kelompok lain. Acungkan tangannya lalu berdiri. Acungkan tangannya lalu berdiri. Coba berdiri. Oke. Apa ciri-ciri orang licik? Ciri-ciri orang licik. Pertanyaan dari siapa? Anwar tadi. Apa ciri-ciri orang licik? Silakan teman yang ada di booth, silakan dijawab berdiri. Kalau dulu nanya berdiri. Apa ciri-ciri orang licik? Silakan dijawab, dibantu temannya seperti saya di sini. Kemudian silakan bantu temannya ciri-ciri orang licik. Silakan. Afifah atau siapa namanya? Jumaira dan Mulia. Silakan dibantu temannya. Nak. Apa ciri-ciri orang besar? Ya silakan berdiri. Malam menanya. Ya. Assalamualaikum. Sudah suka melihat orang lain bahagia dan melihat orang lain menderita. Oke. Sudah suka tidak bahagia melihat orang lain menderita. Oke. Itu dari kelompok 4. Dari kelompok 2. Tadi sudah dijawab. Bagaimana teman-teman sudah paham jawaban dari kita? Oke. Terima kasih untuk presentasi dan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Aplaus untuk kelompok 1. Bertanya maupun menjawab dimulai dari salam. Salam ya. Oke. Sekarang kelompok 4 diwakilkan oleh salah satu temannya. Ya, oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan temannya. Baik, saya perwakilan dari kelompok 4 beranggotakan 6 orang. Yang pertama Nuri Swandi, yang kedua Anwar, yang ketiga Syakir, yang keempat Ihsan, yang kelima Faisrul, dan yang keenam Ahad. Jadi saya berdiri di hadapan kita semua akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 4. Kesimpulan dari diskusi kami mengenai sifat tentang licik. Jadi licik adalah suatu sifat negatif, di mana sifat yang sangat berbahaya baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Karena kenapa? Karena sifat licik itu orang pandai menipu, pandai curang, dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Adapun ciri-ciri orang licik: tidak suka melihat orang bahagia, senang melihat orang menderita, pandai menipu, kurangnya iman. Padahal Allah selalu mengawasi hambanya, selalu mengawasi perilaku hambanya, sebagaimana firman Allah di
dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 14, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ketika mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan saya telah beriman. Akan tetapi ketika mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan kami sependirian denganmu, kami hanyalah berkolok-kolok. Adapun bahaya licik bagi diri sendiri, yaitu hatinya selalu resah dan gelisah, hidupnya tidak berkah, suul khatimah ketika dia tidak bertobat. Maka itulah tadi beberapa definisi atau beberapa kesimpulan dari hasil yang disebut di kelompok kami. Semoga ada yang bisa kita pahami bersama dan semoga berkah bagi kita semua. Inilah hasil diskusi yang sempat saya sampaikan. Jadi kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok pertama tadi sudah menyajikan dengan versinya, kemudian sekarang kelompok kedua menyajikan dengan penuh semangat, dengan penuh motivasi yang tinggi, dan alhamdulillah penyampaiannya itu sesuai dengan hasil kerja kelompoknya bersama. Untuk kelompok 4 silakan bertanya dari 1, 2, 3 silakan bertanya 1, 2, dan 3 silakan bertanya, tanyakanlah 1 pertanyaan. Temannya bisa bantu jawab. Oke, kelompok 2 mau bertanya, kelompok 3 mau bertanya, kelompok 1 mau bertanya, silakan berikan pertanyaan. Berikan pertanyaan, jangan biarkan dia kosong. Pokoknya berikan pertanyaan. Ya silakan berdiri. Salam semuanya. Silakan berdiri. Kalau 3 yang bertanya, siap. Kelompok 4 siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya bagaimana cara menghindari seperti ini. Cara menghindari sifat licik dari pertanyaannya. Silakan jawab. Mau jawab ke depan atau? Ya, oke. Langsung dijawab oleh sang pemateri. Baik, terima kasih pertanyaan dari teman Fatimah. Bagaimana cara menghindari sifat licik? Ada beberapa cara untuk menghindari sifat licik. Yang pertama, memperdekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mendekatkan diri terus-menerus agar supaya sifat licik ini kita menyadari bahwa sebenarnya sifat licik ini tidak ada gunanya dan tidak ada baiknya bagi kita semua, dan bagaimana cara kita memperbaiki diri kita semua, bagaimana cara kita menghilangkan rasa sifat licik itu dalam diri kita, bagaimana cara kita tidak curang lagi, tidak menipu orang lain lagi, dan tidak merugikan orang lain lagi. Karena sebenarnya sifat licik itu sangat merugikan bagi diri kita sendiri dan sangat merugikan bagi orang lain. Mungkin itulah yang sempat saya jawab dari pertanyaan saudari Fatimah. Jadi kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, beri aplaus semuanya. Oke, Ibu berharap kelompok 2, kelompok 1 dan kelompok 3 lebih berinovasi karena sudah melihat 2 contoh. Silakan lebih berinovasi dan lebih bersemangat, lebih memberikan presentasi yang terbaik dari kelompoknya.
disebutkan tadi adalah kerja kelompok mereka, hasil dari kerja kelompok mereka. Oke, kelompok yang ingin bertanya, ini coba di kelompok 3 bertanya. Kelompok 3 silakan bertanya ke kelompok 1. Kelompok 3 silakan menanya ke kelompok 1. Kelompok 3 ya, silakan berdiri. Hakim silakan berdiri. Nah. Apa bahaya orang licik bagi diri sendiri? Bahaya licik bagi diri seorang licik bagi diri sendiri. Mau jawab oleh pemateri atau silakan temani nanti. Oke. Dijawab oleh kelompok 1 atas nama Fitra. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yaitu bahaya licik bagi diri sendiri. Pertama, hatinya selalu berkesal dan gelisah. Kedua, hatinya tidak berkah. 3, penuh dengan dosa. 4, selalu konsumen dan tidak bertobat. Baik, itu adalah tadi jawaban saya. Oke, jawaban dari kelompok 3. Beri aplaus temannya yang bertanya. Peserta terakhir dari kelompok 3 yang diwakilkan oleh Nur Hakim. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi kelompok 3 yang berdasarkan Muhammad Hafiz, Muhammad Hakim, Muhammad Ali, Feli, dan Muhammad Aslam. Baik, kesimpulan dari kelompok kami, dari kelompok 3 adalah tentang sikap fisik. Merupakan perilaku tercela yang sangat merugikan bagi diri sendiri dan maupun orang lain. Orang yang bersikap fisik biasanya mengharapkan segala cara demi menguntungkannya. Sikap ini bertentangan dengan nilai kejujuran dan dapat merusak kepercayaan. Ciri orang yang memiliki sikap fisik antara lain menutup kesalahan dengan menyalahkan orang lain dan jujur dan suka menyebarkan informasi palsu. Pandai bersandiwara agar tetap baik di depan orang lain. Baik sifat fisik juga tidak baik sifat fisik bagi orang lain. Menyebarkan fitnah, kebenaran dan menghina percaya. Bahaya sifat fisik bagi diri sendiri, sulit memiliki hubungan kepercayaan. Baik, itulah kesimpulan tentang sifat fisik. Saya akan masuk ke tentang kesimpulan pertama. Sifat pertama atau rasus adalah salah satu sifat tercela yang harus dihindari karena dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Orang yang tamak selalu merasa kurang dan ingin menguasai lebihnya dari yang seharusnya. Tidak sendiri orang yang memiliki sifat tamak cenderung tidak peduli terhadap orang lain. Bahaya sifat tamak terhadap orang lain menyebabkan konflik karena keserakahan. Bahaya bagi diri sendiri dirumuskan pada tindakan kurang dan berkas. Sifat fisik dan tamak merupakan dua perilaku tercela yang sangat merugikan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keinginan untuk keuntungan pribadi di negara tidak benar. Itu adalah pembahasan yang salah dan termasuk terhadap sifat tamak. Oke, yang dibacakan tadi oleh Hakim selaku perwakilan dari kelompok 3 adalah hasil diskusi terkait kelompok mereka. Silakan menanya. Yang belum menanya itu kelompok 1. Silakan menanyakan. Oke. Saya ingin bertanya apa hadis dari Hakim. Ya. Oke. Bisa dijawab oleh Hakim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Indra. Hadis dari hadis pada hadis yang bisa disampaikan tentang apa yang ada hubungannya dengan licik. Saya akan membahas hadis yang berkaitan dengan licik. Hadasa kasabah wa isa wa ada. Artinya ketika ia berjanji, ia mengingkari, dan ketika ia dipercaya, ia berkhianat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jawabannya. Ketika dia berjanji, ia mengingkari. Ketika ia dipercaya, Ketika dia dipercaya,
bolehkan dengan yang ibu nilai. Oke? Silakan kalian nilai kelompok mana yang terbaik. Kemudian di LKPD-nya tapi LKPD-nya ini. Kemudian di LKPD-nya ini di LKPD-nya ini silakan kalian tulis di bawah. Coba perhatikan dulu nah. Silakan kalian tulis di bawah ini nama penanya kelompok kalian masing-masing, nama penanya kelompok kalian masing-masing, dan apa pertanyaannya. Bisa? Silakan kalian tulis siapa yang bertanya kelompok tadi terakhir. Menggambarkan yang terakhir tadi tampil kelompok 3. Yang bertanya itu kelompok atas nama apa pertanyaannya? Oke? Boleh? Boleh? Tulis di sini. Tulis di sini. Silakan. Tadi yang di sini tadi kelompok persentase siapa yang bertanya kelompok berapa? Kelompok siapa tadi waktu kalian persentase siapa yang bertanya? Kelompok 3 yang bertanya. Silakan tulis namanya apa yang ditanyakan. Oke? Sama kali ini. Kelompok 3 persentase yang bertanya kelompok mana dan siapa namanya. Begitu pula kelompok 2. Siapa yang bertanya? Siapa yang dari kelompok mana? Oke, silakan. Silakan. Pembelajaran terus berlangsung insya Allah.
Ini kelompok 4. Ambil kembali tulis di sini. Oh ya, berada di kelompok 4. Jangan egois ya, jangan egois. Artinya seperti ini. Kan ibu mau melihat tingkat kejujuran kalian, karena kita memiliki masa yang sama, kita memiliki pendengaran yang sama. Melihat dari kawan-kawan kalian, teman-teman kalian dari kelompok lain, kita nilai, kita belajar menilai orang lain. Kelompok 3 belum ada ya kan? Ya, siap. Thank you untuk kerjasamanya. Thank you untuk penilaiannya. Dan kelompok 1 mengatakan dari jawabannya, kelompok terbaik menurutnya adalah kelompok 4. Kasih aplaus untuk jawaban kelompok 1 adalah kelompok 4. Kasih aplaus. Kemudian kelompok 2 hasil
mengatakan inilah jawaban terbaik saya. Makanya disampaikan dengan retorika penyampaian yang jelas. Kelompok 1 alhamdulillah dari pertama tampil yang terbaiknya dia karena cepat selesai. Tetapi setelah maju ke sini memberikan persembahan terbaiknya dengan suara agak kecil disertai dengan memeong, ya itu tadi agak-agak malu. Itu hasil dari presentasinya. Kemudian jawabannya alhamdulillah lumayan baik. Kasih juga aplaus untuk kelompok 1. Kemudian jawaban dari hasil dari penilaian ibu untuk kelompok 1 tadi memberikan jawaban, membacakan hasil presentasinya kurang bersemangat karena ternyata dia sakit kepala. Kurang bersemangat dan ternyata dia merasa sakit kepala, kurang fit. Tapi thank you karena sempat hadir. Kemudian dari kelompok 3 tadi, alhamdulillah hakim memberikan suara yang memadai, tidak kecil suaranya. Kemudian presentasinya cukup panjang, jawabannya cukup panjang, cuma terlalu cepat, seperti diburu-buru. Dan kalau kelompok 4 itu sendiri itulah yang keluar sebagai the winner, sebagai pemenang kelompok hari ini jatuh pada kelompok 4. Penanya terbaik hari ini jatuh kepada Anwar. Penanya terbaik jatuh kepada Anwar. Kemudian jawaban yang baik, yang mudah, yang memberikan jawaban yang mudah didengar, yang jelas didengar jawabannya itu, dan cara penyampaiannya juga penuh dengan percaya diri, itu jatuh ke Afir. Oke, untuk hari ini Ibu sudah melihat hasil kerja kalian secara berkelompok. Ibu tidak mencari semata-mata benarnya jawaban kalian. Yang Ibu lihat itu model kerjasama kalian, kebersamaan, saling percaya diri, saling menghargai, itu yang Ibu lihat. Sehingga hari ini terlaksanalah pembelajaran kita dengan sangat baik, dan alhamdulillah ada nilai plus yang bisa kalian dapatkan. Pertama tadi itu yang presentasi di depan ini sudah mampu menjiwai dirinya, dia tidak gemetar. Tadi alhamdulillah diperhatikan mulai dari 1, 2 dan 3 tidak ada pegang kertas begini, alhamdulillah. Berarti sudah ada percaya diri dalam dirinya, tidak ada yang bergetar. Biasanya kan kalau kita nervous begini. Tadi alhamdulillah, thank you banget. Kalian itu sudah agak memiliki naik level, bukan lagi orang yang tidak pede, sekarang menjadi orang yang lebih pede. Tapi jangan over pede itu bagus. Kemudian tadi percaya dirinya sudah mulai terbangun, harus lebih ditingkatkan. Kemudian ketika tadi itu lempar jawaban di kelompoknya langsung diterima, tidak ada saling dorong-dorong. Tidak ada saling kita mau di dalam, alhamdulillah tidak ada. Ibu tidak dapatkan itu. Alhamdulillah langsung dengan percaya dirinya, saya bu. Itu terima kasih sekali. Kemudian sebagai kegiatan akhir dari materi ini, Ibu akan mencoba menyimpulkan semua hasil yang kalian telah usahakan dari tiap-tiap kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti di akhir pertemuan itu Ibu akan meminta dengan hormat kelompok 4 itu memberikan kesimpulan sesingkat-singkatnya sebagai bentuk apresiasi buat dia. Kelompok 4 bisa siapa saja dia. Ibu memberi kesimpulan dan dia memberi kesimpulan di kegiatan penutup hari ini.
lancar. Terus tidak ada di temannya yang tinggal berpangku tangan. Berarti kalian empat kelompok ini memiliki percaya diri yang baik. Empat kelompok ini memiliki tanggung jawab setiap masing-masing itu. Kemudian di kegiatan penutup ini disimpulkan bahwa siswa memberi kesimpulan satu orang tadi, tidak usah di depan berdiri, memberi kesimpulan yang kalian dapatkan dari gunanya maupun ditanya. Itu tadi pembelajaran sifat licik dan tamak ini. Silakan kalian simpulkan secara keseluruhan, singkat, padat dan jelas. Bisa tak? Singkat, padat, jelas. Oke, silakan salah satu di antara kalian. Apa tuh Ais? Apa tahu tadi mau? Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari kesimpulan materi kita hari ini, yaitu ada dua materi tentang licik dan tamak. Jadi kedua sifat ini sebenarnya hampir sama, akan tetapi mungkin ada beberapa definisi yang membedakan. Seperti licik itu ialah orang yang sangat memang memiliki, mungkin kita bisa bilang pintar, karena mereka memiliki banyak akal, tetapi akalnya buruk. Nah, untuk tamak yang orang yang sangat rakus, yang biasa diartikan oleh beberapa orang, yaitu hubud dunia, cinta dunia. Nah, itulah mungkin kita sebagai anak sekolah bisa menghindari kedua sifat ini, terutama licik dan tamak, agar kita bisa menuntut ilmu dengan tenang, bisa menuntut ilmu dengan bahagia dengan teman-teman kita semua. Karena ketika kita memiliki sifat licik, kita tidak akan bisa melihat teman kita sukses, kita tidak bisa melihat teman kita bahagia. Dan ketika kita memiliki sifat tamak, kita akan hubung dunia cinta dunia, kita akan memikirkan diri kita sendiri. Biasa ada prinsip yang mengatakan lebih baik saya hidup daripada saya menghidupi orang lain. Maka dari kesimpulan ini, semoga ada yang bisa kita tangkap, ada yang bisa kita pahami, dan kita pergunakan di dunia lebih-lebih lagi di akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang cukup saya singkatkan, bisa saya simpulkan. Tapi kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa jadi mereka dalam tingkat pendidikan mereka cum laude, memiliki
ibunya berada di sana. Banyak orang yang orang tuanya, coba kalian lihat di YouTube, kalian lihat nonton, orang tuanya hanya pekerja tani, orang tuanya hanya tukang beca, tapi anaknya mengangkat derajat orang tuanya. Itu banyak terjadi. Karena kenapa? Mereka hidup secara jujur. Oke, hari ini thank you untuk kebersamaannya, thank you untuk kesabarannya, terima kasih untuk pembelajarannya, dan terima kasih untuk kerjasamanya. Insya Allah pertemuan berikutnya saya berharap kalian tetap menjaga semangat, kalian tetap stay belajar, kalian tetap sungguh-sungguh belajar supaya nanti kalian mendapatkan hasil yang lebih baik. Kalau kalian bersungguh-sungguh belajar, kami sebagai guru akan memberikan yang terbaik. Seperti contohnya itulah keran air itu jika kita ada dengan baik, diterima dengan baik, air itu menjadi sumber kehidupan. Tetapi ketika air itu tidak ditada secara baik, itu dia jatuh dengan tidak guna. Tidak ada tempat untuk menada, sementara yang ditada ini adalah sumber kehidupan. Kami guru ini adalah sumber masa depanmu. Kami guru ini adalah sumber masa depanmu. Ketika kamu berhasil, yang membanggakan, yang kalian banggakan itu dirimu, yang berhasil itu diri kalian. Kami hanya tertulis pahlawan tanpa jasa. Kalian berhasil dengan kemenangan kalian, kami cukup dengan kebanggaan kami. Kami cukup dengan prestasi kalian, tidak meminta apa-apa, tidak ada sama sekali. Dan hari ini buktinya alhamdulillah kalian memberikan yang terbaik untuk ibu, kerjasama yang baik untuk ibu, dan ilmu yang bermanfaat untuk kalian. Sekian pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Nanti di akhirnya nanti kan tetap kalian, ibu harapkan tetap bersemangat belajar. Ibu harapkan kalian tetap menjaga kesehatan, terutama itu menjaga kesehatan. Kalau ke sekolah ingat kalau ke sekolah lagi dari asrama dari rumah siapkan semua hal-hal yang menunjang pembelajaran. Jangan ada beberapa tapi mudah-mudahan bukan di kelas ini. Ada beberapa kalau sudah mungkin masuk belajar, nggak ada bukunya, nggak ada bukunya. Banyak yang seperti itu karena kenapa tidak siap belajar. Kayaknya seperti itu. Aku berharap kalian mempersiapkan sebaik mungkin, terus menjaga kesehatan, dan yang terpenting menjaga kepercayaan ibu, menjaga kepercayaan guru-guru kalian, menjaga nama baik guru-guru kalian. Itu yang ibu minta. Oke? Untuk pertemuan selanjutnya, tetap kita akan berlanjut materi tentang zalim dan diskriminatif. Dan kali ini kita pertemuan ini ibu bahas tentang dua. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya tentang dua lagi pertanyaan. Tentang dua lagi materi. Oke. Sudah atau begini, sebelum selesai kita dulu. Kita masih bisa bersemangat kan? Nanti masih satu kali lagi nah. Baru nanti setelah itu baru penutup selesai, kemudian saling seperti biasanya. Oke. Bisa tak? Oke. Jangan usah berdiri, cukup dulu saja. Tepuk semangat. Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan
membaca